Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan, dan hari ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Nah, apa itu aritmatika sosial? Adalah seperti cerita-cerita dalam kehidupan sehari-hari kita yang bersangkutan dengan matematika. Nah, apa itu? Yang pertama itu adalah untung. Nah, mungkin semuanya udah pada tahu ya untung itu apa. Kalau untung itu harga jual kita kurangi dengan harga modal, atau kita beli, boleh juga ya. Kita modal ini sama dengan modal kita atau pembelian kita. Jadi, kapan kita dikatakan untung? Jika harga jual lebih besar dari harga modal. Jadi, untuk mencari untung itu adalah harga yang kita jual ya dikurangi dengan modal. Kemudian kalau untuk mencari presentasi untung, nah ingat ya, mencari presentasi untung, jadi untung yang kita peroleh, untung yang sudah kita kurangi tadi dari sini ya, untung yang kita peroleh dibagi atau pair dengan modal atau harga beli kita. Maksudnya harga beli itu harga kita membeli barang itu pada orang lain gitu ya, dikali dengan 100%, itulah presentasi untung. Nah, kemudian kadangkala penjualan itu ada juga yang namanya rugi. Kapan kita dikatakan rugi? Jika modal atau kita membeli kepada orang itu lebih mahal dibandingkan kita jual murah gitu. Nah, jadi makanya rugi jadinya ya. Nah, presentasi untuk rugi itu, rugi, ingat ya, rugi yang kita peroleh tadi dibagi dengan modal atau kita beli kepada orang. Nah, rugi dibagi dengan modal dikalikan dengan persen, maka dapatlah presentasi ruginya. Nah, untuk lebih pahamnya, kita coba nih contoh soal. Nah, contoh soal ini hanya membahas untuk keuntungan. Nah, untuk kerugian juga hampir sama cara mengerjakan, cuma rumus saja beda ya. Rumusnya saja beda, tapi pada intinya cara mengerjakannya sama. Nah, contoh pertama, seorang pedagang membeli 2 macam beras. 2 macam beras, ingat ya, 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kilo dengan harga 7.200 per kilo, dan katanya 40 kilo dengan harga 7.600 per kilo. Berarti orang ini membelikan 2 macam beras ya, dan beras itu katanya nanti kedua beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilo. Pertanyaannya, berapakah keuntungan pedagang itu? Nah, B, tentukan presentasi keuntungan tersebut. Nah, berarti ini dari soal ini udah kelihatan bahwa dia beruntung ya. Nah, kalau seandainya tidak disebut misalkan di sini, apakah pedagang itu beruntung atau rugi? Nah, kita cari untung atau ruginya dulu. Nah, baru bisa kita tentukan presentasi keuntungannya. Nah, kalau soalnya seperti itu, kalau soal seperti ini udah pasti dia beruntung soalnya ini ya. Nah, jadi gimana caranya? Kita harus cari modalnya dulu, modal atau uang kita yang kita gunakan untuk untuk berbelanja ke orang, atau modal kita. Jadi beras ini kita coba hitung modal dulu. Nah, langkah pertama kita taruh di sini saja ya. Biar kita hitung modalnya. Modal kita. Nah, berapa modalnya? Sekarang dia berbelanja yang pertama, beras pertama, nah itu 60 kilo. Nah, 60 kilo dikalikan dengan harganya 7.200. Nah, kenapa gitu? Karena kita belanjanya 60 kilo sedangkan harga 1 kilonya 7.200 ya. Nah, sama dengan, nah untuk yang kedua yaitu beras kita 40 kilo dikali dengan modalnya 7.600 ya. 7.600. Nah, hasilnya sama dengan berapa ya? Kita coba cari di sini. Nah, khusus perkalian yang ada 0 di belakang, yang belakang angka seperti ini kan, 0 yang di ujung-ujung nih. 0 kita simpan saja biar mudah kita selesaikan. Jadi 0-nya ada 3 buah, masuk sini 0 3 buah. Oke. Nah, simpan berarti tinggal 6 dikali 72. Berarti angkanya saja kita kalikan, 6 kali 72. Nah, jangan keliru ya, kalau nolnya ada di sini, di antara angka-angkanya tidak boleh taruh sini, tetap dimasukkan gitu. Nah, di sini
Nah, ini kebetulan aja 0 di belakang angka itu dan tidak ada angka lain lagi, boleh kita langsung seperti ini. Jangan keliru ya, sekali lagi jangan keliru. Kapan boleh masuk 0 langsung ke sini? Ketika di belakang, langsung bagian belakangnya ini 0. Makanya pindah ke sini boleh langsung. Tapi kalau di tengah-tengah angka di sini misalkan tidak bisa dipindahkan ke sini. Nah, harus ikut perkalian di sini gitu. Nah, karena soal kita bentuk seperti ini ya kita kerjakan. 6 dikali 12, maaf ya, 6 dikali 2 jawabannya adalah 12, simpan 1. 6 dikali 7 itu adalah 42, ditambah 1, 43. Berarti untuk beras yang pertama itu modalnya adalah 432.000. Nah, itu modalnya ya, 432.000. Nah, kemudian yang kedua, kita hitung 0 juga ya, 1, 2, 3 sama, 3 0. Berarti 74 dikali 76. Tulis sini ya. 4 dikali 76. Nah, 4 dikali 6 24. Simpan 2. 4 dikali 7 28. Ya benar, 28. 4 dikali 7 benar ya. 4 kali 7 28 ditambah 2 30. Berarti modal yang ini adalah 304.000. Nah, baru kita tambahkan. Jadi modal kita ini dia 0, kemudian 6, kemudian tadi ini 43 ya, berarti ini 3, dan kalau ini 7. Berarti modal kita untuk beras, dua macam beras ini adalah 736.000. Nah, kenapa kita tambahkan? Karena berasnya di sini dicampur. Kalau berasnya tidak dicampur, ya tidak usah kita tambahkan gini ya. Ini karena berasnya dicampur, ya. Ingat ya, kedua beras itu dicampur katanya. Maka dicampur, ya udah. Kita jadikan, kita gabungkan. Nah, kita campurkan modalnya berarti 736.000. Nah, kita lihat apakah beruntung atau tidak dia menjual beras ini. Nah, untuk yang A, ternyata untuk dia jual, kemudian sesudah dicampurnya ternyata dia jual berasnya itu 7.800 per kilo. Nah, kita lihat jumlah beras kita dulu. Berapa jumlah beras kita dulu ya? Jumlah persediaan beras ya. Jumlah beras atau persediaan beras boleh. Jumlah beras sajalah. Jumlah beras itu adalah 60 ditambah 40 kilo. Berarti berapa kilo seluruhnya ini? Berapa kilo semuanya? 100 kilo ternyata. Ya, berasnya ada 100 kilo. Nah, 100 kilo dia jual per kilo 7.800 per kilo. Berarti setelah dicampur total beras kita menjadi 100 kilo, makanya harga jual lagi kita cari, harga jual kita adalah 100 dikali 7.800. Nah, ingat tadi yang ada nolnya belakang-belakang angka udah taruh sini aja. Nolnya ada 4 jadi ya. Nah, tinggal 1 dikali 78 ya, 78 ya. Nah, berarti dia memperoleh uang 780.000. Nah, dari sini udah kelihatan kan harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan harga belinya atau modalnya. Berarti dia beruntung. Makanya jawaban yang A itu untung. Nah, untung sama dengan harga jual kita adalah 78.000. Maksudnya 780.000 ya. Dikurangi dengan 736.000. Nah, jadi ketika kita peroleh ternyata kita memiliki untung itu sebesar 780.000 dikurang 736.000, itu untungnya adalah 44.000. Jadi untung ini adalah 44.000. Nah, ternyata dia untung 44.000. Nah, ini dia untungnya. Nah, kemudian
Bagaimana dengan presentasinya? Nah, kita cari presentasinya. Nah, presentasi untung, kan tentukan presentasi keuntungannya. Jadi, untuk yang B, presentasi keuntungannya, presentasi untung, ini presentasi ya, untung, itu sama dengan untung yang kita peroleh adalah 44.000 dibagi dengan modal. Modal kita adalah 736.000. Nah, ini kalau bagi boleh coret ya, tinggal 44 dibagi 736. Nah, ketika dibagi dan ini dikalikan dengan 100%. Nah, ini dikalikan aja 100, berarti dia 4 kasih 02 per 736. Jadi ketika kita bagikan, ingat pembagian bisa ya semuanya ya. Jadi hasilnya ini adalah 5,98%. Nah, seperti itu dia cara mencarinya. Dan ini kegiatan seperti ini pernah kita ketemu atau anak-anak semuanya sering diketemukan dalam kehidupan sosial kita. Nah, kemudian kita mau cari harga pembelian atau modal. Harga kita beli sama orang ya, itu boleh dikatakan modal, dan harga penjualan. Nah, misalkan untung, kita tetap pakai rumus yang pertama tadi. Yang diajarin sekarang ini bagaimana cara merubah rumus. Sekarang harga pembelian atau modal dan harga penjualan. Nah, kita udah punya rumus ini, jadi kita mau cari harga jual. Nah, harga jual, ingat ya, harga jual berapa? Jadi di sini harga jual. Nah, kalau dia ada untungnya, berarti berapa kita harga jualnya, khusus ketahui untungnya udah ada. Berapa harga jualnya kalau modalnya sekian. Jadi harga jual, ingat ya, harga jual, kalau kita butuh harga jual, yang ini kita tanya harga jual. Berapakah harga jual? Nah, itu yang kita tanyakan. Harga jual kalau modal, ini kan tanda negatif nih. Modal pindah ke sini jadi tambah kan, berarti modal ditambah untung jadinya. Jadi rumusnya sekali lagi ya, harga jual berarti di sini harus harga jual sama dengan ke sini. Berarti yang ini kita pindahkan ke sini jadi positif, jadi ya dia negatif jadi positif. Berarti kita boleh tulis rumusnya harga jual itu sama dengan modal ditambah untung. Nah gitu, harga jual ditambah untung, itu dia. Nah kemudian ada lagi berikutnya, kalau kita rugi gimana? Yang ditanya harga jual, berarti harga jual kita pindahkan ke sini aja ya. Ini kan negatif, kalau pindah ke sini jadi positif. Jadi positif berarti harga jual sama dengan kan positif nih. Yang ini kita pindahkan ke sini, jadi dia positif jadi negatif. Berarti modal dikurangi dikurangi rugi. Nah beda ya, ini kalau dia rugi, ini kalau untung. Nah seperti itu membedakannya. Kemudian kita mau cari harga beli lagi atau modal. Nah, bagaimana kalau kita cari modal lagi? Tadi kan harga jual, sekarang modal. Modal atau pembelian, kalau modal pindah ke sini jadi positif, maka modal sama dengan, kalau untung pindah ke sini jadi ikan positif, pindah ke sini jadi negatif. Berarti harga jual dikurangi untung. Nah itu dia rumus-rumusnya. Kemudian ini gimana? Modal yang dia minta. Modal berarti kita tulis saja modal. Nah modal sama dengan, kalau modal yang ini ya, ini tetap aja di sini. Berarti kalau ini pindah ke sini jadi tambah, berarti harga jual ini kan dia negatif. Kalau kita pindahkan ke sini jadi tambah, berarti harga jual ditambah rugi jadinya. Harga jual, nah harga jual ditambah rugi. Nah, itu rumus-rumusnya. Ini udah diajarin gimana cara merubah rumus-rumusnya. Nah, untuk lebih paham kita coba contoh 2 ini ya. Nah, contoh yang kedua ini itu menjelaskan tentang
toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan, ini hasil penjualannya udah ada ya, sebesar 432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut ternyata toko ceria mendapat untung sebesar 90.000. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif tersebut. Berarti harga, ingat ya, dari soal ini sudah disebutnya bahwa dia untung. Berarti kita pakai rumus yang ini, untung. Untung sudah ada, yang ditanya harga pembelian berarti modal. Modal berarti kita pakai rumus yang ini, ya. Berarti untuk jawaban yang kedua, tuh kita pakai rumus yang ini ya. Yang ditanyanya modal atau pembelian, berarti diketahui di soal apa? Diketahui di soal itu harga jual ada. Harga haji saja ya biar mudah ya, harga jual haji. Jual aja kita lengkapi ya. Jadi salah pula definisi ya. Haji harga jual itu adalah 432.000. Kemudian untungnya ada 90.000. Oke. Nah, untungnya ada 90.000. Jadi yang ditanyakan, nah ini diketahui, sekarang ditanya. Nah, apa yang ditanya? Modal. Nah, sedangkan modal kita punya rumus. Nah, sedangkan modal ini jadi baru kita kerjakan. Modal sama dengan harga jual dikurangi dengan untung. Nah, baru nanti kita ketemu modalnya. Modal sama dengan dia jual berapa? 400 ya. Dia jual itu adalah 432.000 dikurangi untungnya 90.000. Jadi dia memperoleh untung sebesar bukan untung ya, untungnya sudah jelas 60.000 ya. Jadi modalnya diperoleh berapa? Ternyata dia memperoleh modal pertama itu adalah 342.000. Nah, coba kita lihat. Ini udah selesai belum? Belum, ini baru modal. Pertanyaannya, tentukan harga pembelian sebuah, berarti satu. Sebuah dibelanja. Sedangkan diketahui di soal ini ada 30 buah mainan. Nah, berarti ini perlu juga ditambah banyak. Nah, dekat sini banyak mainannya 30 buah. Yang ditanyanya sebuah, harga pembelian sebuah. Nah, pembelian sebuah mainan. Nah, berapa jadinya? Jadi diperoleh 342.000 dibagi 30, coret-coret. Jadi diperoleh hasilnya itu adalah 11.400. Nah, jadi harga barang itu 11.400. Nah, seperti itu untuk kasus yang nomor 2 ini. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3? Nah, yang nomor 3 ini sini dia. Sebuah pedagang buah membeli 45 buah semangka dengan besar yang relatif sama, berarti ukurannya sama semua ya. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar 13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualannya adalah 495.000. Tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Berarti ini hampir sama kasusnya seperti ini. Yang ini dia sudah berbelanja 45 buah semangka dengan ukuran yang sama. Ternyata dia rugi. Nah, rugi, jadi ingat ya. Berarti diketahui di rugi di soal itu. Diketahui di soalnya, kita langsung sini ya.
diketahui. Nah, diketahui ruginya 13.500. Kemudian penjualannya, HJ-nya harga jual itu dia adalah 409. Ini dia. Oke. Nah, gini dia, itu harga jualnya. Kemudian banyak buahnya ya. Banyaknya sama dengan 45 buah. Nah, banyak dia ada 45 buah ternyata. Nah, kita cari dah. Yang ini kita pakai rumusnya. Jadi modal dia itu adalah harga jual. Kita langsung saja ya. Harga jual berapa di sini nih? Harga jual itu 400 ternyata. 495.000. Nah, dikurangi dengan rugi. Rugi kita berapa? 13.500 rugi kita. Nah, kalau seperti ini, setelah kita lakukan pengurangan, ternyata modalnya itu diperoleh sebesar 500 ya. Dia beli semangka itu ternyata modalnya 500 ternyata. Woi, rugi banyak dia ya. 500 modalnya. Rugi 13.000, lumayan lah. 508.500 gitu nah. Nah, karena semangkanya ada pertanyaan juga sama dengan tentukan harga pembelian tiap buah, berarti satu buah berapa dijual satu buah itu. Berarti dia ketemu modalnya, ini modalnya. Nah, 500.000, 508.000. Berarti persentase maksudnya pembeliannya per buah ya, pembelian sebuah semangka itu adalah 508.500 dibagi dengan 45 buah. Ternyata kita peroleh dia jual semangka itu per bijinya atau per buahnya, satu buah boleh juga ya, itu 11.300. Nah, itu dia. Berarti dia jual rata-rata semangkanya itu 11.300. Nah, seperti itu dia. Nah, untuk pembagiannya ini sudah pernah dipelajari di SMP, di kelas SD maksudnya ya. Nah, nanti itu insya Allah bisa semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang keempat. Nah, tadi contoh yang ketiga, sekarang contoh yang keempat. Nih, contoh yang keempat. Pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiahkah perangkat tersebut harus dijual? Sekarang, nah berapa ya harus dijualnya? Ini tanda tanya ya. Nah, dia beli pertama 800, dia pengen untungnya itu 15% dari sini. Berarti kita harus mencari untungnya dulu. Nah, untung yang dia minta itu 15%. Nah, ini artinya 15% dikalikan dengan 800.000. Ini tinggal 1 ya, 800.000. Ini ketika dikalikan sama, ini halnya sama dengan 15% itu sama dengan 15/100 ya, maksudnya dikali dengan 800.000. Nah, biar mudah, ini pembagian ada 02, ini juga ada 02 coret. Berarti tinggal 15 dikali 8.000. Nah, 15 kali 8.000. Jadi diperolehlah hasilnya adalah ketika kita kalikan 15 dikali ini. Nah, nolnya ada berapa? Nolnya ada 3 dulu, taruh sini 03, 1 2 3. Berarti 8 dikali 5 40, simpan 4, 8 dikali 1 8 ditambah 4 berapa? 12. Nah, kita tulis 12. Berarti dia minta untungnya adalah 120.000.
Berarti berapa dia harus jual? Nah, bisa kan? Dia pengen dapat uang 120.000. Berarti dia pertama dia punya modal 800. Berarti dia pengen harga jualnya, berapa kita jual? Harga jual. Nah, harga jualnya uang modal tadi kan pengen untung tuh. Nah, kalau pengen untung ya harga jual ditambah untungnya gini. Berarti dia jual berapa? Berarti ketika ditambahkan ternyata dia harus jual 920.000. Nah, jadi ketemu dia harus jual barang produknya itu adalah 920.000. Nah, seperti itu. Berarti dia pengen modalnya 15, pengen untungnya maksudnya. Dia pengen mendapatkan untung 15%, ya. Harga jualnya harus 920.000. Nah, terus 15% ini dari mana gitu. Nah, memang dari soalnya. Terus dapat ini dari mana? Dari sini. 15% itu dikalikan 800, ternyata dia pengen dapat untungnya itu 120. Nah, ketika ditambahkan ternyata harga jualnya diperoleh 920.000. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Jangan lupa untuk lebih paham, tonton videonya berulang-ulang dan belajar lagi dari berbagai macam sumber. Nah, insya Allah semuanya pasti bisa. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat saja. Dan setelah tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.